Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dinamika translasi atau dinamika gerak lurus. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi materi tentang dinamika translasi itu intinya adalah membahas mengenai penyebab sebuah benda bergerak. Nah, penyebab benda bergerak itu adalah gaya. Nah, di materi tentang dinamika translasi juga kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gerak. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi hukum Newton tentang gerak itu ada 3, seperti yang pernah kita pelajari dulu waktu SMP ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini menjelaskan mengenai sifat benda yang memiliki kelembaman. Kelembaman itu artinya semua benda ini cenderung ingin mempertahankan kondisi geraknya. Jika benda sedang diam, maka benda akan mempertahankan kondisi diamnya. Sedangkan jika benda bergerak, juga benda ingin mempertahankan kondisi geraknya dengan kecepatan yang konstan. Nah, kelembaman suatu benda itu berlaku jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja atau sigma F-nya itu harus sama dengan 0 atau dalam kondisi setimbang. Nah, jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan kondisi benda. Kondisi yang pertama adalah bendanya dalam kondisi diam. Dan kondisi kedua adalah bendanya bergerak dengan kecepatan yang konstan atau GLB. Jadi jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0 itu ada 2 kondisi tadi ya, yaitu kondisi benda diam atau kondisi bendanya sedang bergerak lurus beraturan. Kemudian berikutnya, hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 2 Newton ini menjelaskan hubungan antara massa benda, gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan percepatannya. Jadi persamaannya nih untuk hukum 2 Newton itu adalah sigma F atau jumlah gayanya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, hukum 2 Newton ini berlaku jika bendanya sedang bergerak lurus berubah beraturan atau gerak dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini menjelaskan mengenai gaya aksi dan reaksi. Sehingga persamaannya itu sigma F aksi atau jumlah gaya aksi itu nilainya sama dengan min sigma F reaksi. Jadi jika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi yang nilainya sama tapi berlawanan arah. Sehingga di sini ada tanda negatif. Nah, gaya aksi reaksi ini bekerja pada 2 buah benda yang berbeda. Jadi misalnya gaya aksi itu bekerja pada benda A, maka gaya reaksinya bukan bekerja pada benda A juga, tapi pada benda yang lain yang saling berinteraksi. Oke, jadi di persamaan hukum Newton ini dibahas mengenai gaya, maka kita perlu tahu gaya apa aja sih yang bekerja pada sebuah benda. Oke, jadi di sini kita ilustrasikan ya, ada sebuah benda yang berada di atas bidang atau di atas lantai. Nah, misalnya benda ini memiliki massa M. Kemudian ada gaya apa aja nih yang bekerja kalau bendanya dalam kondisi seperti ini. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah gaya yang selalu muncul ketika ada benda bermassa, yaitu adalah gaya berat. Nah, jadi gaya berat ini selalu muncul ketika ada benda bermassa. Gaya berat ini lambangnya adalah W. Jadi tadi kata kuncinya gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki benda yang bermassa. Jadi selalu ya, kalau benda memiliki massa pasti dia punya gaya berat. Berapa besarnya gaya berat? Nah, W itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Nah,
Gravitasinya itu kita bisa menggunakan 10 atau 9,8 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, karena gaya adalah besaran vektor, maka dia pasti punya arah. Nah, gaya berat ini arahnya menuju pusat bumi. Jadi kalau kita gambarkan nih, jika ada benda bermassa seperti ini, maka gaya beratnya itu kita gambarkan dari tengah bendanya, kemudian tarik garis lurus ke bawah atau menuju pusat bumi ya. Nah, ini adalah W atau gaya beratnya. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai gaya normal. Nah, gaya normal ini lambangnya N besar. Gaya normal ini muncul ketika ada dua bidang bersentuhan. Jadi seperti di gambar ini, ada bidang benda dan bidang lantai yang saling bersentuhan, maka di situ akan ada gaya normal. Jadi di sini gaya normal itu ada jika ada dua bidang yang bersentuhan. Nah, kalau tadi kita bahas tentang gaya berat, itu kan ada rumusnya ya. Gaya berat itu M kali G atau massa kali gravitasi. Nah, untuk gaya normal sendiri di sini tidak ada rumus jadinya gitu ya. Jadi gaya normal ini tergantung kondisi bendanya. Nah, untuk arahnya sendiri, gaya normal yang bekerja pada benda itu adalah tegak lurus dengan bidangnya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, gaya normal itu arahnya seperti ini ya. Nah, ini N. Jadi di sini harus tegak lurus gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk gaya normal ini tidak ada rumus jadinya ya. Oke, yang ketiga kita akan bahas mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek ini lambangnya adalah F kecil. Nah, gaya gesek ini muncul ketika ada bidang yang kasar. Jadi jika diketahui bidang atau lantainya itu kasar, maka di situ pasti ada gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek sendiri di sini ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah gaya gesek statis atau yang ditulis sebagai Fs. Nah, gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang bekerja ketika bendanya belum bergerak atau ketika bendanya diam di atas bidang yang kasar. Nah, gaya gesek statis ini bisa kita hitung nilai maksimumnya, yaitu sebesar mu dikalikan dengan N. Nah, ini adalah persamaan untuk gaya gesek statis maksimum. Oke. Nah, mu-nya sendiri apa? Mu-nya itu adalah koefisien gesek. Nah, karena di sini gayanya gaya gesek statis, maka koefisien geseknya juga koefisien gesek statis. Nah, mu S di sini ini adalah nilai dari koefisien gesek statis. Jadi ini tergantung jenis permukaannya ya. Nah, kemudian N-nya sendiri, N di sini adalah gaya normal. Oke, kemudian berikutnya itu ada gaya gesek kinetik atau kinetis, lambangnya itu adalah Fk. Jadi kalau gaya gesek kinetis ini bekerja ketika bendanya sudah mulai bergerak di atas bidang yang kasar. Nah, berapa besarnya? Nah, gaya gesek kinetis itu besarnya adalah mu k dikalikan dengan N. Nah, ini persamaan untuk gaya gesek kinetis. Mu k-nya sama seperti tadi ya. Mu k itu adalah koefisien gesek kinetis. Nah, untuk N-nya sendiri sama ya seperti tadi. N itu adalah gaya normal. Nah, kemana arahnya? Nah, untuk gaya gesek sendiri, arahnya itu adalah berlawanan dengan kemungkinan arah geraknya. Nah, misalnya nih kita dorong benda ini ke arah kanan, misalnya F gaya yang kita kasih, maka kemungkinan arah geraknya itu kan ke kanan, sehingga gaya geseknya itu arahnya adalah ke kiri atau berlawanan dengan kemungkinan arah geraknya. Nah, seperti itu.
Oke, mudah ya. Nah, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.